Sehingga dalam hadis riwayat Abu Dawud disebutkan, Iqra, bacalah, warqa, dan naiklah ke tingkatan surga yang lebih tinggi, warattil, dan tartilkanlah bacaan kalian, kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana kalian mentartilkan Al-Quran di dunia. Fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha, karena kedudukan kita nanti di surga itu ditentukan akhir ayat yang kita baca. Maka ternyata Quran juga menjadi faktor penentu untuk kita mendapat derajat surga yang tinggi nanti di surga. Kemudian yang berikutnya, dalam hadis yang lain Bukhari Muslim yang sering sudah kita mengenalnya, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman, Allah mengangkat derajat orang-orang yang bersama Al-Quran, dan Allah merendahkan orang-orang yang mereka jauh dari Al-Quran. Maka dengan kita saling belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, maka inilah wujud semoga Allah memberikan cintanya, Allah memberikan kasih sayangnya, dan kita mendapatkan tingkat derajat yang tinggi baik di dunia maupun juga di akhirat kelak. Kemudian yang berikutnya, khafillah, tema kita mengajarkan Al-Quran di usia balita dengan metode Zahrawain. Kenapa harus di usia balita? Kenapa harus di usia dini kita ajarkan Al-Quran itu? Karena ternyata Rasulullah dalam sabdanya sudah memberi satu janji yang begitu sangat luar biasa untuk kita semuanya. Dalam sabdanya disebutkan, Man ta'allama al-Quran wa huwa fatiyus sinni khallatahu Allahu bilahmihi wa damihi. Siapa yang mempelajari Al-Quran di usia dini, maka Allah campurkan Al-Quran itu dalam daging dan darah. Satu keistimewaan yang luar biasa, Quran bisa bercampur dalam daging dan darah anak-anak kita ketika mereka belajar di usia dini. Dan ketika di usia dini, itulah Allah berikan hikmah. Dan siapa yang Allah berikan hikmah, maka itu berarti Allah memberikan kebaikan yang banyak. Sehingga dalam salah satu ayat disebutkan, wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsiran. Dan barang siapa yang Allah berikan hikmah, maka Allah memberi kebaikan yang banyak untuk dia. Dan di antara untuk kita mendapatkan hikmah itu adalah ketika anak-anak kita, adik-adik TPA kita, putra-putri kita semuanya, generasi-generasi anak kita ini, mereka bisa mempelajari Al-Quran. Sehingga dalam surat Maryam ayat 12, Allah juga menyatakan, Ya Yahya, khudil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, ambillah kitab suci ini dengan kuat. Wa atainahul hukma sabiyyan. Dan kami akan berikan hikmah kepadamu ketika engkau di usia bayi. Dalam Al-Quran Allah menyebut dengan kata sabiyah. Sabiyah itu kalau dalam bahasa Arab artinya adalah bayi. Maka siapapun yang belajar Al-Quran, belajar kitab suci ini di usia-usia mereka masih balita, Allah berikan hikmah. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsiran. Dan siapa yang Allah berikan hikmah, maka berarti Allah berikan kebaikan yang banyak. Inilah kenapa kita harus mengajarkan Al-Quran di usia dini. Dan juga dalam pepatah Arab dan juga dalam pepatah Indonesia juga menyatakan at-ta'allum fis sighar kanaqshi 'alal hajar. Bahwa mempelajari di usia balita, di usia dini itu ibarat mengukir di atas batu. Maka kalau kita sebagai orang dewasa, sebagai pengajar sudah usia 30, 20 atau mungkin 40 ke atas, bisa jadi kita hafal Quran tapi tidak kuat, tidak lengket. Itu yang kemudian menjadikan kenapa anak-anak kita ini harus kita ajarkan sejak usia dini, karena hafalan mereka insya Allah sangat kuat, ibarat mengukir di atas batu. Dan kemudian yang selanjutnya, akhwafillah rahimakumullah, kenapa harus di usia dini? Karena semua pondasi ilmu itu ada dalam Al-Quran. Semua pondasi keilmuan itu ada dalam Al-Quran. Sehingga saat anak-anak kita di usia dini mereka sudah hafal Quran, maka insya Allah itu menjadi pondasi utama bagi mereka untuk mengembangkan keilmuan yang lain. Kita lihat dalam sejarah
ada Imam Syafi'i. Beliau di usia 15 tahun sudah menjadi seorang mufti, pemberi fatwa. Dan ternyata kuncinya di usia 7 tahunnya beliau sudah hafal Quran. Ada juga Umar bin Abdul Aziz menjadi gubernur Madinah di usia 23 tahun. Ada Muhammad Al-Fatih di usia 22 tahun sudah menjadi Sultan Turki Utsmani. Dan di usia 24 tahun sudah menaklukkan benteng Konstantinopel. Dan keberhasilan mereka semuanya itu ternyata diawali dari Al-Quran. Mereka di usia dini sudah dikenalkan Al-Quran, sudah mempelajari Al-Quran, sehingga Quran mendarah daging dalam diri mereka, yang akhirnya mereka menjadi orang-orang yang hebat. Kita lihat para ulama-ulama kita yang lain. Juga saya sebutkan di sini seperti yang saya sampaikan tadi, Imam Syafi'i, beliau sudah hafal Quran di usia 7 tahun. Imam At-Tabari, ahli tafsir, beliau juga di usia 8 tahun sudah menjadi imam sholat, di usia 7 tahun hafal Quran. Ada Ibnu Qudamah juga di 10 tahunnya hafal Quran. Ada Ibnu Sina, pakar kedokterannya, di usia 5 tahun sudah hafal Quran. Ada Imam An-Nawawi, Imam Ahmad bin Hanbal, ada Ibnu Khaldun, kemudian ada imam-imam yang lain. Dan ternyata kita lihat bahwa semuanya menjadi orang-orang yang hebat, semuanya menjadi orang-orang yang menyebar kemanfaatan ini bagi umat, dan ini semuanya karena berawal dari Al-Quran. Semuanya berawal dari Al-Quran. Maka Quran menjadi pondasi utama kenapa kita harus mengajarkan Al-Quran di usia dini. Sehingga ikhwafillah rahimakumullah, menjadi kesimpulannya bahwa siapapun, baik itu anak-anak kita, anak didik kita di sekolah, di TPA, ketika ingin mereka menjadi orang-orang yang hebat di masa-masa yang akan datang, maka kunci utamanya adalah Al-Quran, harus mereka pelajari di usia dini. Nah, maka momen ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana menjadikan anak-anak kita ini bisa lebih hafal Quran, bisa lebih cinta Quran dan mempelajari Al-Quran dengan metode Zahawain. Ikhwafillah rahimakumullah, dalam konsep pengajaran Al-Quran yang perlu kita sampaikan terlebih dahulu kepada penjenengan semuanya, disebutkan dalam surah Al-A'la ayat yang ke-6. Dalam surah Al-A'la ayat yang ke-6 disebutkan sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Di ayat ini Allah menyebutkan sanuqri'uka. Ada kalimat kami membacakan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad, fala tansa, maka engkau tidak akan lupa. Nah, dalam ayat ini ternyata menyebutkan kalimat sanuqri'uka, kami bacakan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad, dan engkau tidak akan lupa. Kemudian juga dalam konsep yang lain yang ada dalam surah Al-Qiyamah di ayat yang ke-16 sampai 18, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Wahai Muhammad, jangan engkau gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'an. Di ayat terakhirnya, fa idza qara'nahu fattabi' Qur'an. Dan ketika kami telah selesai membacakan Al-Quran ini, maka ikuti bacaan itu. Nah, ini dua ayat yang menjadi konsep dasar bagaimana pengajaran Al-Quran itu harus kita lakukan untuk anak-anak kita. Di ayat yang pertama tadi dikatakan sanuqri'uka, kami bacakan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad. Allah membacakan Al-Quran lewat malaikat Jibril. Kemudian di surah Al-Qiyamah, fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Dan ketika kami bacakan Al-Quran, maka ikuti bacaan itu. Mungkin kita lebih akrab dengan kisah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang pertama di Gua Hira, ya, bahwa
Ketika itu malaikat Jibril membacakan kepada Nabi dengan mengatakan Iqra, bacalah. Ketika itu Rasulullah mengatakan ma ana biqari, aku bukanlah orang yang bisa membaca. Maka malaikat Jibril menyebutkan lagi, membacakannya lagi, Iqra. Kemudian beberapa kalinya pun Rasulullah akhirnya bisa mengikuti bacaan malaikat Jibril. Nah, ini adalah konsep dasar pengajaran Al-Quran. Rasulullah pun kepada para sahabat juga mengajarkan Al-Quran dengan konsep yang seperti ini. Jadi kesimpulannya, pengajaran Al-Quran adalah guru membaca, santri mengikuti. Guru membaca, santri mengikuti. Orang tua membacakan untuk anaknya, anaknya mengikuti. Tidak cukup hanya sekali, tapi bisa beberapa kali sampai mereka hafal ayat-ayatnya. Nah, kita akan mencoba, ya, sebelum kita sampaikan bagaimana keunggulan dan juga mungkin hal-hal yang terkait dengan metode Zahrawi ini, kita praktek terlebih dahulu, ya. Kita akan praktek dulu bagaimana pengajaran Al-Quran, dan kemudian sehingga mereka anak-anak ini bisa mengikutinya, bisa hafal, meskipun mereka di usia 3 tahun, 4 tahun yang belum bisa baca Quran, tapi mereka pun insya Allah sudah bisa untuk menghafal Al-Quran ini, ya. Baik, coba sekarang kita praktekkan bersama-sama. Misalkan kita mengambil satu ayat dari surat Al-Mulk ayat yang pertama, ya. Surat Al-Mulk ayat yang pertama. Saya membaca, semuanya peserta yang baik dalam studio maupun yang di rumah silakan mengikuti bacaan saya, ya. Kita praktekkan pelan-pelan surat Al-Mulk ayat yang pertama, ya. Setelah kita praktek nanti kita uraikan teori-teorinya. Baik, kita mulai. Bismillah. Sudah siap? Ya. Saya bacakan, silakan diikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi 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 biyadihil mulku biyadihil mulku biyadihil mulku biyadihil mulku biyadihil mulku biyadihil mulku. Nah, sekarang kita ulang. Tabarakalladzi biyadihil mulku. 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 Wa huwa ala kulli 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 syai'in qadir syai'in qadir syai'in qadir syai'in qadir syai'in qadir syai'in qadir wa huwa ala kulli syai'in qadir wa huwa ala kulli syai'in
قدير وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير. Kita ulang dari pertama. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Tabarakalladzi biyadihil mulku Wa huwa ala kulli syai'in qadir. wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Tabarakalladzi biyadihil mulku Wa huwa ala kulli syai'in qadir. wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, sekarang kita baca bersama-sama, kita ulangi 3 kali dari tabarakal ini sampai terakhir bersama-sama. Silakan 1, 2, 3. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lagi. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terakhir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, jadi cara pengejaannya, pengucapannya dan pengajarannya seperti itu. Sebagaimana konsep dasar kita, faida qara'nahu fattabi' Qur'an. Dan ketika kami telah selesai membacakannya, maka ikuti bacaan itu. Dan kita akan uraikan. Kalau sekarang tadi atau barusan kita sedang mempraktekkan bersama-sama surat Al-Mulk ayat yang pertama. Sekarang kita akan mengurai metode ini seperti apa, ya. Rahimakumullah, perlu kita fahamkan untuk diri kita bahwa ketika Allah menciptakan manusia, itu diantaranya dengan indera pendengaran dan penglihatan. Yang ini Allah sampaikan dalam satu ayatnya, waja'alna lakum as-sam'a wal absar wal af'idah. Dan kami ciptakan manusia itu as-sam'a pendengaran, absar penglihatan, afidah hati. Dan di sini Allah menyebut ungkapan yang pertama adalah as-sam'a pendengaran. Baru setelah itu adalah absar penglihatan. Maka ternyata indera yang paling kuat yang dimiliki oleh anak-anak usia balita, usia PAUD, TK, SD itu adalah as-sam'a pendengaran. Jadi pendengaran mereka sangat kuat, pendengaran anak-anak kita ini sangat tajam. Dan juga dalam karakter kemampuan anak-anak kita, anak-anak usia balita khususnya, itu adalah yusajjilu kulla syai', ya. La tastasghir at-tifla li'annahu yusajjilu kulla syai'. Jangan kita pernah meremehkan anak-anak usia balita, ya. Karena apa? Mereka merekam semua hal. Apa yang mereka dengar akan terekam dalam memorinya. Apa yang mereka lihat akan terekam dalam memorinya. Dan suatu saat mereka akan mengeluarkan apa yang sudah ada dalam rekaman itu, ya. Maka ini menjadi konsep juga pemahaman kita terhadap kemampuan anak-anak ini ternyata luar biasa. Mereka bisa merekam semua hal, ya. Nah, maka PR kita adalah memberikan rekaman-rekaman yang positif, baik pendengarannya, penglihatannya, kemudian mereka akan mengeluarkan apa yang ada dalam rekaman itu sesuatu yang positif, sesuatu yang berpahala. Nah, maka hafizillah, metode Zahramain yang kita praktekkan tadi juga adalah melibatkan indera audiovisual, ya. Melibatkan indera audiovisual, pendengaran dan penglihatan. Karena dalam metode Zahramain kita ini adalah
kita menggunakan media audiovisual. Jadi bacaan yang sudah tersampaikan tadi seperti yang sudah kita praktekkan itu sudah tervideokan, sudah terdokumentasikan, sehingga kita tinggal memutar saja file video ini baik di HP, di laptop, di TV, dan anak mendengar mengikuti. Ya. Nah, dan ini insya Allah akan mengoptimalkan indera pendengaran dan penglihatan mereka, sehingga meskipun di usia mereka 3 tahun, 4 tahun belum bisa baca Quran, insya Allah mereka bisa hafal dengan metode yang sudah kita praktekkan tadi. Ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, metode yang kita praktekkan tadi adalah bisa diikuti dan mudah diikuti oleh semua usia, baik anak-anak sampai usia lansia pun insya Allah bisa mengikuti, karena tadi kita praktekkan setiap 2 kata sampai 3 kata kita penggal. Jadi pemenggalannya adalah 2 sampai 3 kata. Kalau pemenggalannya 4 kata, maka agak susah untuk diikuti oleh anak-anak usia balita. Ya. Jadi pemenggalannya adalah 2 kata hingga 3 kata. Ya. Kalau sudah usia misalkan 9 tahun ke atas, mungkin kalau mau ditambah dengan 4 kata, insya Allah masih bisa mengikuti. Tapi untuk anak-anak di usia balita itu 2 hingga 3 kata saja. Ya. Seperti yang sudah kita praktekkan tadi di surah Al-Mulk, ada pemenggalan-pemenggalannya. Di ayat pertama tadi ya, Tabarakalladzi, diulang 3 kali. Kemudian biyadihil mulku, juga diulang 3 kali. Kemudian wa huwa ala kulli, 3 kata, diulang juga 3 kali. Syai'in qadir, 2 kata, kemudian terulang juga 3 kali, baru semuanya digabungkan. Nah, ini akan memudahkan anak-anak kita untuk mengikuti bacaan yang kita bacakan. Kemudian yang selanjutnya, bahwa metode Zahrawan yang kita praktekkan tadi, alhamdulillah, ketika kita praktekkan di semua usia, baik usia balita bawah 5 tahun sampai usia balita bawah 50 tahun begitu ya, atau usia lansia, ternyata semuanya bisa mengikuti dengan baik ya. Dan itu sudah kita uji cobakan di sekolah tahfidz balita kita. Alhamdulillah anak-anak bisa mengikuti dengan baik, dan target-targetnya pun alhamdulillah bisa tercapai ya. Ketika kita sampaikan di halaqah ibu-ibu juga di usia mereka mayoritas 50 tahun, ternyata juga bisa untuk mengikuti dengan metode yang kita sampaikan tadi ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, hafillah, metode Zahrawan yang kita praktekkan tadi, kalaupun belum bisa baca Al-Quran, insya Allah juga bisa hafal ya. Karena pengajarannya adalah dengan mengandalkan indera audiovisual. Mereka mendengar, mereka melihat, mereka mengikuti. Tanpa harus punya kemampuan membaca Al-Quran, insya Allah mereka bisa hafal ya. Dan di santri-santri kami di sekolah tahfidz balita ini, mereka belum bisa baca Quran dengan baik, dan apalagi juga belum bisa baca huruf hijaiyah, ternyata mereka sudah pada hafal juz 30, juz 29 dan seterusnya. Okay. Nah, kemudian yang berikutnya, karena metode Zahrawan ini adalah terdokumentasikan penalkinannya dalam sebuah file video, maka di antara keunggulan yang lain, kalaupun kita tidak bisa menghadirkan seorang guru yang hafal Quran, insya Allah anak-anak kita juga bisa hafal Quran ya.